Up guys, kembali lagi dengan saya di Krisna Dwi Praditya. Saya akan membahas tentang materi remote server. Perkenalkan, nama saya Krisna Dwi Praditya. Saya kelas dari 11 TKJB. Apa itu remote server? Remote server merupakan server yang Anda akses yang menjadi bagian dari proses yang dilakukan klien tanpa harus membuka koneksi secara terpisah, langsung maupun berbeda. SQL server nantinya akan mengatur hubungan atau konektivitas antara server dengan menggunakan RPC. Kemudian SQL server tersebut akan membuat remote server dan kemudian melakukan pengajuan agar bisa melakukan storage prosedur terhadap remote server. Langkah-langkah agar Anda bisa membuat sebuah remote server. Pertama, Anda harus menentukan lokal maupun remote server pada kedua server. Kemudian Anda harus melakukan konfigurasi agar server tersebut bisa melakukan akses terhadap remote server. Ketiga, di remote server nanti Anda harus melakukan pengaturan agar memetakan user dan login untuk dilakukan sebagai login dan user bagi server. Dan yang terakhir, Anda harus menentukan pilihan atau pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password. Fungsi remote server itu ada 3. Yang pertama, untuk mengendalikan komputer lain. Yang kedua, untuk mematikan komputer dari jarak jauh. Dan yang terakhir adalah untuk menghidupkan komputer. Contoh aplikasi remote server. Yang pertama adalah Windows Remote Desktop. Apa itu Windows Remote Desktop? Yaitu sebuah aplikasi remote yang memang sudah disediakan bagi Anda atau perangkat yang menggunakan sistem operasi Windows. Yang kedua adalah TeamViewer, yaitu untuk aplikasi yang satu ini mungkin sering Anda temukan, namun Anda tidak tahu tentang fungsinya. TeamViewer merupakan aplikasi yang juga untuk keperluan remote desktop atau remote server yang bisa untuk mengontrol dan mengendalikan komputer dari jauh. Yang ketiga adalah Unfilled Remote Desktop. Software ini bisa dihubungkan melalui smartphone, jadi komputer bisa dikendalikan atau dikontrol melalui perangkat mobile. Perangkat mobile di sini bisa berupa smartphone, HP, maupun tablet. Telnet dan SSH. Apa sih sebenarnya pengertian dari telnet? Dan apa itu SSH? Apa yang membedakan keduanya antara telnet dan SSH? Kali ini saya akan menjelaskan pengertian telnet dan SSH beserta perubahannya. Telnet atau Telecommunication Network Protocol. Telnet adalah salah satu dari aplikasi internet yang paling tua. Telnet memungkinkan kita untuk menghubungkan terminal kita dengan remote host yang berada di luar jaringan atau di jaringan luar. Telnet biasanya digunakan untuk remote login dari PC ke PC yang memungkinkan Anda untuk menggunakan aplikasi yang berada dalam sistem remote. Yang kedua adalah SSH, yaitu Secure Shell, yaitu suatu protokol yang memfasilitasi sistem komunikasi yang aman di antara dua sistem yang menggunakan arsitektur klien atau server, serta memungkinkan seorang user untuk login server secara remote. Berbeda dengan telnet,
SSH mengenkripsi data selama komunikasi sehingga menyulitkan penyusup yang mencoba mendapatkan password yang tidak dienkripsi. Fungsi utama SSH ialah untuk mengakses mesin secara remote. Bentuk akses remote SSH adalah akses pada metode teks maupun grafis apabila konfigurasinya mengizinkan. SSH dirancang untuk menggantikan servis-servis di sistem Unix atau Linux yang menggunakan sistem plain text seperti Telnet, FTP, RLogin, RSH, RCP, dan lain-lain. Untuk menggantikan fungsi FTP dan digunakan SFTP atau Secure FTP, sedangkan untuk menggantikan RCP atau Remote Copy dapat digunakan SCP atau Secure Copy. Paham? Kita lanjut dengan fitur-fitur di dalam SSH. Protokol SSH menyediakan layanan sebagai berikut. Yang pertama, ada 4. Yang pertama, klien mengirimkan proses pencocokan data atau autentifikasi ke server menggunakan teknik enkripsi 128 bit. Pada saat awal terjadinya koneksi, klien melakukan pengecekan host, apakah host yang dihubungi sudah terdaftar pada klien atau tidak. Yang ketiga, semua data yang dikirimkan dan diterima menggunakan teknik enkripsi 128 bit sehingga menyulitkan penyusup. Penyusup tidak akan tahu data tersebut tanpa mengetahui kode enkripsinya. Yang keempat adalah klien dapat memforward aplikasi X window atau XU ke server. Apa saja perbedaan Telnet dan SSH? Perbedaannya antara lain, yang pertama, SSH memberikan alternatif yang secure terhadap remote session dan file transfer protokol. Yang kedua adalah protokol SSH mendukung autentikasi terhadap host. Dengan ini meminimalkan ancaman pemalsuan identitas klien lewat IP address, spoofing maupun DNS. Telnet tidak menggunakan enkripsi, sedangkan SSH menggunakan enkripsi 128 bit. Fungsi Telnet. Telnet sebagai sebuah teknologi paling purna dari teknologi internet tetaplah memiliki fungsi-fungsi yang tidak boleh dianggap remeh-temeh. Pendeknya, Telnet mempunyai fungsi untuk mengakses sebuah atau beberapa buah komputer dari jarak jauh. Maka tidak mengherankan, kemampuan inilah yang tadi disebut remote access. Berkat adanya Telnet sangat memungkinkan komputer Anda dijadikan sebuah terminal atau Telnet server dari komputer lain pada sebuah internet. Berbagai macam layanan yang ada dapat dijalankan secara remote. Desain user interface yang disajikan Telnet termasuk desain yang ramah pengguna. Cara kerja Telnet adalah teknologi Telnet memakai 2 jenis program, yakni server dan klien. Alur keduanya berjalan menyesuaikan pemosisian komputer, apakah di posisi sebagai server ataukah klien. Namun ada juga yang menerapkan keduanya, sehingga komputer akan langsung melakukan pekerjaan yang cukup berat. Cara kerja Telnet Client.
Klien bisa menghubungkan atau membuat jaringan antara TCP (Transmission Control Protocol) dengan server klien, kemudian memperoleh input dari penggunanya yang meminta kode ke server. Selanjutnya, klien melakukan reformat input dari user dan mengubahkan ke bentuk format standar. Setelah selesai, dikirim kembali ke server terakhir. Klien akan mendapatkan output dari server dengan format yang juga sama-sama standar. Klien lalu mengubah formatnya agar dapat ditampilkan monitor. Cara kerja Telnet server. Telnet akan selalu memberikan sebuah informasi kepada software network bahwa komputer pengguna sudah siap dikoneksikan dengan internet server, kemudian menunggu permintaan dari klien yang dalam format standar. Server mengerjakan permintaan yang diminta oleh klien sebelumnya. Terakhir, server mengirimkan akses balik kepada klien dengan format standar. Server ini tinggal menunggu permintaan yang lainnya sembari mengendalikan permintaan secara remote. Sayangnya, Telnet tidak menerapkan mode keamanan enkripsi untuk pemakaian otentifikasi NTLM, sehingga rentan akan terjadinya pembobolan sistem. Itulah penjelasan tentang pengertian remote server, Telnet, dan SSH beserta fungsinya, cara kerja dan aplikasi remote server yang paling direkomendasikan. Semoga artikel ini bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dan terima kasih. Salam untuk Bu Tina yang tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang.